Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tilawati dengan nomor peserta 2015 siap melakukan ujian kinerja pada tanggal 23 November 2020 hari Senin dengan mata pelajaran perawatan produk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik saja. Alhamdulillah. Dan semuanya dalam keadaan sehat, semangat. Kita tetap harus semangat ya, apapun yang sedang terjadi. Itu adalah merupakan poin ujian kesabaran buat kita semua. Ya. Sebelum belajar, silakan berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Posisi ya. Ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai perawatan produk. Kita sudah belajar di 2 KD yang sebelumnya ya, yaitu tentang SOP penataan produk dan apa yang keduanya masih ada yang ingat tentang ide inovatif dalam penataan produk ya. Jadi dua kompetensi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang sekarang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana kita melakukan perawatan pada produk di supermarket. Sebetulnya itu sudah menjadi hal-hal yang biasa ya, tidak harus di supermarket sebetulnya perawatan produk itu. Bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kamu menata barang-barang di rumah, sepatu, baju gitu ya. Bagaimana cara merawatnya itu ada suatu kebiasaan yang selalu kita lakukan. Ya. Baik. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama materinya adalah tentang prosedur perawatan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, baik itu fashion dan sport secara berkala. Kemudian tujuannya adalah menerapkan cara perawatan produk. Jadi nanti kalian diharapkan bisa bagaimana menerapkan cara merawat suatu produk, baik itu produk drink, food, fresh, dan yang lainnya. Kemudian menerapkan prosedur perawatan produk, melengkapi peralatan, dan menentukan kembali jadwal peralatan, dan melakukan perawatan secara berkala. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran kali ini. Jadi, tolong nanti perhatikan ya apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, seperti biasa kita akan menonton dulu tayangan ya. Nah, biasanya nih pas awal-awal masuk dia bakalan ngasih unjuk yang ada lagi sel-sel. Hari ini tuh selnya lagi si pisang sama si lemon. Dia tuh lagi winter, jadi seasonnya strawberry. Jadi tiap season itu kan ada musim-musim buahnya. Nah, kalau kali ini masih strawberry yang banyak. Saat itu pasti buah-buahnya tuh lagi lebih manis dan juga lebih murah. Tonton ya, ini adalah di supermarket kaitan dengan materi pembelajaran tentang perawatan produk. Kalau kita lihat bagaimana mereka cara merawat produk-produk yang ada di supermarket mereka. Nah, ini tuh resep. Jadi biasanya kan kalau orang Jepang di sini tuh makan sendirian ya, biasa tinggal sendirian. Jadi kalau misalnya beli yang terlalu banyak kayak gini satu pak, ini tuh kayak kebanyakan gitu untuk satu orang. Jadi biasanya mereka bakalan kasih kayak satu pak ini isinya udah ada bawang bombay, udah ada kentang, sama udah ada wortelnya. Dan ini kayak untuk satu jatah 1-2 orang. Jadi pas.
Nah, nasinya di sini ada beberapa jenis. Di sini tuh versinya itu yang 2 kilo. Bahkan dia udah hitungin 1 kilonya nasi ini berapa yen. Jadi 490 yen untuk per kilo berasnya. Jadi kira-kira hampir 60.000. Dan ini standar rate untuk beras yang ada di Jepang. Kemudian kalau kita belinya misalnya yang 5 kilo, ini yang agak mahal berasnya. Nah, ini dia nih. Ini 5 kilo, sekilonya jadi 416 yen. 5 kilo. Nah guys, berikutnya kalau misalnya di supermarket Jepang, menurut aku makanan instannya tuh sangat-sangat menawan, ya ampun, ya sangat-sangat menawan. Hati tuh jadi kayak senang ngeliatnya. Salah satu di bagian sini, ini bagian yang kayak jenis makanan instan yang udah di pack, kemudian bisa tinggal dihangatin di microwave. Tapi biasanya tuh isinya nggak ada, jadi aku tinggal beli kayak daging-dagingan atau ikan, kemudian aku grill sendiri, tinggal dituang sausnya sama ini, dan itu full proof, pasti makanannya enak. Dan yang paling favorit aku ini yang ini nih. Nah, yang paling sering aku beli ini si My Saizu nih. Ini ada beberapa jenis dan enaknya adalah lihat deh, ini satu pack isinya tuh cuma 100 kalori dan ini gampang banget tinggal di microwave. Harganya juga murah banget, cuma 108 yen, jadi 15.000. Ini yang paling sering aku makan itu si Bandung karena bakso Yummy. Nah, itu ya, itu adalah tayangan video yang sudah mungkin bisa kalian simpulkan dari kita lihat dari penataan produknya, bagaimana mereka merawat produk-produk mereka agar terlihat baik dan rapi. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian tonton, silahkan kalian simpulkan apa sih yang mereka lakukan dalam melakukan perawatan produk sehingga dalam penataan produknya itu rapi, ya. Oke, silahkan sekarang boleh berdiskusi mau bersama temannya melalui WA, silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah, silahkan ada yang mau menyimpulkan dari tayangan video tadi, kira-kira apa sih perawatan produk itu dan bagaimana cara merawat produk di supermarket. Silahkan. Baik, sudah selesai tadi. Siapa yang mau membacakan hasil dari tontonan video tadi? Cici boleh, Bu. Boleh, silakan Teh Cici. Yang tadi yang saya lihat, menurut saya, cara perawatan produk di tayangan video tersebut yaitu saya melihat produknya dengan cara penataan yang bersih dan rapi, serta alat untuk digunakan untuk displaynya juga terlihat bersih dan rapi. Dan cara pengemasan produknya juga terlihat menarik, Bu. Ya, terima kasih Teh Cici ya. Ibu. Baik, ini katanya Teh Tri ya mau menyimpulkan, cuma suaranya kurang jelas, mungkin audionya belum diklik ya atau apanya gitu ya. Terima kasih Teh Cici sudah mau menyimpulkan, dan Teh Trilani boleh untuk kesimpulannya diketik saja di sini ya. Nah, nanti Ibu akan membacakan hasil dari kesimpulan Teh Trilani. Baik, itu adalah tayangan video ya yang sudah kita perhatikan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah materi mengenai perawatan produk. Ini ya. Materi yang sekarang akan kita pelajari adalah bab 3, itu tentang perawatan produk. Dalam perawatan produk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melakukan perawatan display produk. Nah, di dalamnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perawatan produk secara umum, kemudian perawatan produk yang disampaikan di gudang, perawatan display produk di supermarket, perawatan display produk fresh, dan perawatan display produk fashion. Kemudian di sini ada juga nanti tanggung jawab operator atau staff ya. Kemudian dalam melakukan perawatan produk atau display itu ada perawatan produk secara umum. Kita lihat dulu tujuan perawatan dan penyimpanan produk.
Yang pertama adalah memudahkan mengecek dan mengetahui jumlah persediaan produk, memudahkan pemilihan pencarian dan pengambilan produk persediaan, perawatan counter sebagai display produk. Yang kedua adalah perawatan counter ya sebagai display produk. Kemudian dalam perawatan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu membersihkan ruangan secara rutin akan terhindar dari bau. Nah, jadi dalam supermarket itu kita harus membersihkan ya secara rutin gitu. Kemudian memastikan ketersediaan air terjaga dan adanya saluran pembuangan. Pernah nggak kalau di toko kalian merasa ada bau aroma yang tidak sedap? Nah, itu berarti saluran pembuangannya tidak lancar gitu ya. Kemudian di sini dalam melakukan perawatan produk ada yang kedua adalah perawatan produk yang disimpan di gudang. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kebersihan dan kerapihan gudang, kemudian perawatan gudang persediaan dan keamanan produk di gudang. Ini harus diperhatikan sekali ya, apalagi kalau di gudangnya sudah rusak, nanti kalau di di display, ditata sudah masuk ke tokonya, nah nanti kalau sudah rusak kan tidak bisa ditata ya. Jadi makanya dari yang namanya perawatan itu harus dimulai dari gudang dulu. Kemudian melakukan perawatan display produk itu yang ketiga adalah display produk di supermarket. Ada cara merawat display produk. Yang pertama merapihkan dan membersihkan ruangan, mengisi kembali stok produk yang kosong, memastikan produk memiliki kemasan yang baik, memakai plastik polybag bagi produk yang tertentu untuk mencegah kotoran. Kemudian ada merawat pelaratan display. Nah, ini adalah kita harus merawat ya secara rutin. Nah, di sini menggunakan kemonceng. Kalian sudah tidak aneh ya dengan kemonceng. Kalian sering cap. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah perawatan produk display pada produk fresh. Ada produk pada sayuran, buah-buahan, daging, perawatan ikan, dan perawatan produk dairy. Nanti ada gambarnya ya, Ibu akan memperlihatkan gambar dari produk dairy. Kelihatan nggak gambarnya ini? Kan tidak Teh? Teh? Halo. Kelihatan, Bu. Nah, ini ya untuk produk ikan. Nah, di sini perawatan ikan itu menggunakan es. Gitu. Kalau kita cara mendisplaynya ini adalah untuk merawat bagaimana ikan itu tidak cepat membusuk, gitu ya. Kemudian ini plastik dan styrofoam ya dengan plastik wall wrap yang di sini untuk mengemas biar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian ini sayuran, ini buah-buahan dan juga ini sayur-sayuran. Nah, mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk merawat ketika barang-barang di display. Ini juga produk dairy ataupun susu, mereka melakukan perawatan secara kontinu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa produk yang baru itu harus disimpan di belakang, yang pajangan yang sudah lama ke depan. Itu untuk menghindari apa? Lipo-lipo untuk menghindari apa? Salah satunya tidak terjadi kadaluarsa ya. Kalau barang yang baru disimpan di depan, nanti yang belakang akan tertumpuk, nanti akhirnya kadaluarsa. Nah, ini adalah perawatan juga ya. Mereka melakukan perawatan secara kontinu untuk produk-produk tertentu. Untuk fashion juga mereka melakukan perawatannya. Ini adalah kosmetik. Nah, ini adalah gambar yang bisa membantu kita dalam pembelajaran hari ini. Di sini melakukan perawatan display pada produk fashion. Pada produk fashion itu yang pertama, merawat produk display produk fashion, kemudian pedoman merawat fixture display yang tadi Ibu sampaikan ya gambarnya. Baik, ini ada tayangan video, bukan karya Ibu tapi bisa kalian simak sebagai pembelajaran ya. Akan mereview kembali pelajaran tentang kemarin. Minggu kemarin kita belajar juga pada pertemuan pertama tentang kegiatan perawatan produk di supermarket. Apa saja yang dilakukan di sana dan apa saja tugas-tugas yang dikerjakan di sana seperti merchandiser, receiving, kemudian pramuniaga. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema yang berbeda, yaitu cara perawatan produk. Tapi sebelumnya, Ibu mau sampaikan kepada kalian, di masa COVID seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan,
semangat belajar dan selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Jangan lupa bercuci tangan selalu, menggunakan hand sanitizer, menjaga kesehatan dimanapun. Baiklah anak-anak, inilah materi selanjutnya. Pertemuan kedua, cara perawatan produk secara umum di supermarket. Saya dengan Ibu Ajeng Eka Sagita, produk drink adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.12 menerapkan prosedur perawatan secara berkala produk drink, food, fresh, fashion pada supermarket. 4.12 melakukan perawatan produk secara berkala produk drink, food, fresh, fashion pada supermarket. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah siswa dapat memahami cara perawatan dan penyimpanan produk di supermarket. Pengecekan dan perawatan mutlak harus dilakukan karena akan mengakibatkan kerusakan jika tidak dilakukan perawatan secara berkala. Kegiatan ini harus dilakukan setiap hari oleh pramuniaga untuk menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Perawatan produk food dan drink. Pada perawatan produk food dan drink, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, jagalah kebersihan dengan melakukan pembersihan etalase dari debu setiap hari. Yang kedua adalah melakukan pengecekan fisik dengan melakukan pengecekan kondisi barang dari kerusakan, tampilan, penataan yang sesuai dengan SOP perusahaan. Yang ketiga, melakukan planogram dengan menata kembali produk di etalase yang sudah tidak rapi menjadi rapi kembali. Pembahasan kedua, perawatan produk fresh. Pada perawatan produk fresh, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meat atau daging yang terdiri dari daging ayam, produk laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah buah-buahan yang terdiri dari buah-buahan lokal dan buah-buahan impor. Dan yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran terdiri dari sayuran hijau yang segar, cabai, wortel, tomat, dan lainnya. Cara merawat produk fresh. Untuk merawat produk fresh, yang harus dilakukan adalah kebersihan dengan mengecek suhu tempat penyimpanan produk, menjaga kebersihan etalase dari darah dan kotoran, daging dan ikan yang telah dipotong sebaiknya tidak dicuci untuk meningkatkan penyimpanan. Yang kedua adalah pengecekan fisik dengan mengecek kesegaran produk. Untuk produk sayuran harus memberikan percikan sedikit air agar sayuran selalu menjadi segar. Kemudian yang ketiga kita melakukan planogram dengan menata kembali produk sesuai dengan kategorinya. Untuk buah yang datang diletakkan paling bawah. Ini berlaku untuk konveksi mikro. Perawatan produk daging. Daging yang dijual diusahakan dari rumah potong. Produk memenuhi standar kesehatan. Kemudian daging sapi yang dijual sesuai dengan peta daging. Daging ayam yang dijual potongan atau bentuk utuh. Kemudian menjual daging lokal dan impor. Produk dari supplier memenuhi kebutuhan standar supermarket. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian stok barang yang mencakup barang masuk, barang keluar, penyimpanan, dan pelaporan ketersediaan stok, serta pengadaan yang dibutuhkan. Cara penyimpanan di gudang. Penyimpanan di gudang bisa dilakukan dengan menggunakan frozen, yaitu alat yang digunakan untuk produk beku. Biasanya frozen itu untuk menyimpan daging, ikan yang masih fresh, dimasukkan ke dalam frozen biar bertahan lebih lama. Kemudian menyimpan dengan stowcase sealer. Alat ini digunakan untuk pemajangan di area penjualan. Biasanya digunakan untuk produk untuk stok persediaan sehari-hari. Kemudian produk yang beku sebelum dipajang dinormalkan terlebih dahulu supaya terlihat segar. Hindarkan pembekuan kembali setelah daging dilumerkan. Penyimpanan produk olahan dapat dilakukan dengan stowcase sealer dairy, buah, sayur, dan daging. Baiklah, sekian
penyampaian materi dari Ibu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu dengan sungguh-sungguh. Kemudian semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian, bisa dimengerti dan bisa aplikatif untuk kalian di rumah. Selalu menjaga kesehatan, sekali lagi semangat belajar, dan sekian dari Ibu. Terima kasih. Nah, itu ya materi yang kita pelajari mengenai perawatan produk. Jadi sekarang silahkan siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Ya, setelah kalian tadi melihat tayangan dari video YouTube, kemudian tadi memperhatikan materi yang disampaikan, mungkin ada yang mau mengambil keputusan dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Dan Zulfa? Iya, Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran tadi dari bab 3 tentang perawatan produk. Perawatan produk dilakukan agar tampilan display tetap terjaga baik, rapi, dan menarik perhatian pengunjung. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan produk. Yang pertama itu perawatan produk secara umum, meliputi perawatan produk di gudang, perawatan display produk di supermarket, perawatan display produk fresh, perawatan produk fashion, dan tanggung jawab store operation staff. Yang kedua yaitu tujuan perawatan produk. Tujuan perawatan produk yang pertama untuk memudahkan pengecekan dan jumlah persediaan barang. Yang kedua memudahkan dalam memilih dan mencari produk yang diperlukan. Dalam perawatan produk di gudang, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kebersihan dan kerapian gudang, yang meliputi kebersihan lantai, kebersihan dinding dan langit-langit, dan juga pencegahan hama. Lalu yang kedua adalah perawatan gudang persediaan, dan yang ketiga keamanan produk di gudang. Yang kedua, perawatan display di supermarket dilakukan dengan cara merapikan dan membersihkan ruangan display dan produk yang dipajang supaya rapi dan bebas debu, mengisi stok produk yang kosong agar menimbulkan kesan produk lengkap dan beragam, produk yang dipajang memiliki kemasan yang baik dan bebas dari noda lem, dan yang terakhir memakai polybag pada produk tertentu untuk mencegah kekotoran. Yang ketiga, ada perawatan display produk fresh. Terbagi menjadi beberapa produk, yaitu produk sayuran, produk buah-buahan, produk daging, ikan, dan produk dairy. Perawatan displaynya disesuaikan dengan jenis produk masing-masing dan memenuhi standar perawatan display dan juga produknya. Yang terakhir, ada merawat display produk fashion, yaitu mengganti produk secara berkala dengan produk yang baru, mengganti display produk minimal 1 kali seminggu dan menyesuaikan dengan tema, dan yang terakhir mengganti label yang rusak dengan yang baru. Oke. Baik, terima kasih Teh Zulfa. Teman yang lain, silakan ada lagi yang mau memberikan kesimpulan. Bagus sekali ya Teh Zulfa, terima kasih. Langsung saja pada pemberian tugas ya. Baik. Ini ya. Kelihatan. Ini adalah tugas untuk bab 3. Di sini kalian adalah belajar ya, mencari informasi di internet mengenai simbol-simbol perawatan baju. Dan kita sedang berbicara tentang perawatan ya. Nah, perawatan di supermarket. Nah, Ibu ambil salah satunya adalah mengenai simbol perawatan baju di supermarket. Ini adalah tugas individu ya. Silahkan cari di informasi ke internet boleh ya, apa saja sih arti simbol-simbol ini, gambar-gambar ini teh memiliki arti apa saja. Ini arti simbolnya ya. Kemudian yang kedua, nah di sini gambarkan kembali. Nah, yang tadi sudah kalian cari arti simbolnya, sekarang kamu gambarkan lagi, gambar lagi. Ini gambar, yang ini digambar lagi, semuanya digambar lagi. Mudah ya, tugasnya tidak rumit kalau kamu mau mengerjakan. Kemudian ini adalah tugas kelompok. Tugas kelompok, silahkan nanti kalian ya jalan-jalan ke supermarket kalau misalnya sudah tidak PSBB ya. Kan sekarang lagi PSBB kembali ya. Jadi silahkan nanti kalau misalnya kalian ke supermarket,
Tanyakan kepada petugas atau pelayanan di sana mengapa produk-produk itu harus dibungkus oleh plastik. Ya, tanyakan apa nama plastiknya, apa syarat dari produk itu, kalau misalnya harus dibungkus atau tidak. Kemudian kalian buat laporannya. Ya, untuk tugas individu hari ini juga kalian harus kerjakan ya. Kecuali kalau tugas kelompok, seperti biasa, nanti kalian boleh mengerjakannya atau dikumpulkannya satu minggu ke depan. Jadi sebelum kita pembelajaran, kalian sudah mengerjakan tugas ini. Kemudian setelah LKPD, nanti kalian kerjakan latihannya ya. Ini adalah latihan. Ini soalnya adalah pilihan jamak ya, bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu cuma 2 pilihannya. Nah, sekarang kita luruskan bahwa yang banyak pilihannya itu namanya pilihan jamak ya. Ini adalah soalnya. Silahkan, ini sudah Ibu share ya di Edmodo, tinggal kalian nanti lihat kembali di Edmodo soal-soal ini, silahkan. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya sudah paham ya, memahami materi kita. Ingat, materi ini adalah materi yang masuk dalam PAS ya. Jadi nanti kita ada satu lagi tentang bagaimana materi tentang mengelola konsep diri kepramuniagaan gitu ya. Jadi nanti materi yang akan Ibu sampaikan ada satu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini Ibu akan simpulkan dulu. Untuk perawatan produk di supermarket, untuk perawatannya sendiri ada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada perawatan produk secara umum, ada perawatan produk disiapkan untuk di gudang, kemudian perawatan produk untuk display di supermarket, kemudian ada lagi perawatan produk fitur ya, fitur display, kemudian ada perawatan display produk fashion. Jadi yang namanya perawatan produk itu berbeda-beda. Untuk makanan saja tadi ada yang fresh ya. Kalau makanan fresh itu berbeda dalam perawatannya. Ada yang harus disimpan di showcase, ada yang harus disimpan di dalam freezer, ada yang harus dibungkus dengan plastik. Itu adalah perawatan yang paling sederhana. Kemudian selain merawat bagaimana mengemas dari makanannya atau produknya, jangan lupa yang namanya tempat untuk displaynya juga harus dibersihkan ya, sering dielap, menggunakan kemonceng. Nah, nanti ketika kalian praktek gitu, kalau misalnya kalian sudah bekerja di supermarket, mungkin menjadi hal yang biasa ya kegiatan tersebut. Jadi kalau di rumah sudah terbiasa dan membersihkan rumahnya, ketika kamu kerja kamu tidak akan terlalu banyak keluhan ya. Bu capek, ternyata kerja tuh harus begini ya, harus begitu, harus nurut sama atasan, harus ngelapan makanan, harus ngelapan kerja display gitu kan ya. Nah itu yang namanya bagaimana kita bekerja menjadi seorang tenaga kerja ya di perusahaan ataupun di retail. Kemudian untuk produk fashion juga jangan suka marah ya kalau kalian nanti banyak konsumen yang suka mengacak-acak barang ya. Yang suka mengacak-acak barang tuh ketika hendak buka baju bukan nggak jadi ya. Nah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai pemilik ataupun pekerja di dalam toko retail tersebut. Jadi perawatan-perawatan itu harus selalu dilakukan ya. Apalagi yang namanya makanan, tadi di dalam video dikatakan bahwa makanan yang sudah lama itu harus disimpan di bagian paling depan. Kelas 2 pernah belajar tentang planogram ya? Belajar nggak tentang planogram? Belajar ya. Nah, dalam planogram itu kan kita belajar bagaimana kita menata produk-produk tertentu. Itu adalah salah satu juga dengan cara perawatan produk planogram itu. Ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan kembali. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang teknik kepramuniagaan, yaitu kelanjutan dari merawat penataan produk di supermarket. Jadi setelah merawat produk itu bagaimana kita seorang pramuniaga bisa menjaga dan merawat produk-produk yang ada di supermarket. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan kembali oleh anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Jangan lupa kerjakan LKPD-nya dan evaluasinya. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan.
Silahkan berdoa dulu untuk ditutup pembelajaran kali ini. Teh Nindi aja lah, sok silahkan nggak apa-apa. Teh Nindi, ditutup ya. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sekarang kita lagi dalam keadaan darurat kembali, PSBB kembali. Mungkin kita akan tetap belajar di rumah dulu sampai akhir tahun ini gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan dan minum yang sehat. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.